Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahili an u'arifa nafsi lakum ismi Aris Sebenarnya. Ana min kismi ta'lim lughati al-Arabiyyah. Uridul an yani ayya bahasal mas'alata yani jirat ta'lim atau lingkungan pendidikan. Jadi apa sih lingkungan pendidikan atau apa sih dampak positif dan negatif lingkungan atau apa sih macam-macam lingkungan pendidikan itu akan saya bahas ke depan. Langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian. Apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan atau apa sih lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Nah, jadi dari pengertian ini dapat kita ambil pengertian dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita kumpul, ketika di situ terdapat praktek pendidikan atau praktek transfer ilmu, maka dapat dikatakan itu lingkungan pendidikan. Seperti contoh, kita sedang nongkrong dalam suatu tempat atau nongkrong di gardu, contoh di kampung biasanya nongkrong di gardu. Nah, ketika di gardu itu terdapat pembahasan tentang praktek pendidikan atau transfer ilmu antar sesama teman, maka di situ juga dapat dikatakan uh, lingkungan pendidikan. Karena lingkungan pendidikan itu tidak harus lingkungan pendidikan yang formal atau dalam instansi. Lingkungan sosial juga, lingkungan sekitar rumah itu juga ketika lingkungan sosial itu terdapat uh, terdapat aktivitas transfer ilmu atau berlangsung proses pendidikan, maka itu juga dapat dikatakan lingkungan pendidikan. Contoh dalam masyarakat pada umumnya terdapat kajian-kajian Islam di dalam masjid yang diadakan oleh ISMA. Maka itu juga dapat dikatakan dengan uh, lingkungan pendidikan. Lanjut. Ada berapa sih macam-macam lingkungan pendidikan? Di sini secara global, dalam pandangan Islam, lingkungan pendidikan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah atau instansi, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat atau sosial. Jadi, yang pertama ini, lingkungan keluarga, ini merupakan fondasi atau dasar pendidikan yang sangat penting bagi anak, karena baik buruknya ke depan anak itu tergantung bagaimana awal keluarga atau orang tua mendidik anak tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi yang berkata, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi ketika ingin mempunyai anak yang baik dalam pendidikannya, terkhusus akhlak dan perilakunya, maka harus baik juga memberikan contoh terhadap anak, khususnya seorang ibu. Karena pada umumnya yang sering menemani anak adalah ibunya, sedangkan bapak sibuk mencari nafkah. Yang kedua, lingkungan sekolah atau lingkungan instansi atau bahkan lingkungan-lingkungan pendidikan lain seperti halnya pesantren dan lain sebagainya. Nah, lingkungan sekolah di sini siapa yang memiliki peran penting sebagai tokoh utama yang memberikan contoh baik terhadap peserta didik, tidak lain dan tidak bukan yaitu seorang guru. Mengapa? Karena seorang guru adalah seseorang yang diguguh dan ditiru. Jadi bagaimanapun baik buruknya sikap guru, baik buruknya perilaku guru, baik buruknya penyampaian guru terhadap siswa, itulah yang
akan menjadikan siswa itu sedemikian rupa. Nah, ketika seorang guru itu menyampaikan dengan baik, bersikap atau berperilaku dengan baik dan sopan terhadap peserta didik, maka peserta didik akan melakukan hal yang serupa seperti apa yang guru lakukan. Akan tetapi, ketika guru mendidik seorang murid ini dengan cara yang kurang baik atau cara yang kurang sopan, maka itu juga yang akan dilakukan oleh peserta didik ini terhadap guru. Nah, makanya dikatakan guru itu seseorang yang digugu dan ditiru. Karena apapun yang dilakukan guru, apapun yang disampaikan guru, itulah yang disaring dan diambil oleh peserta didik. Nah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini sangat berperan penting dalam dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena baik buruknya pendidikan anak selain dari faktor keluarga dan sekolah, lingkungan juga tidak kalah pentingnya. Ketika lingkungan masyarakat itu baik atau positif, maka anak tersebut juga akan menjadi positif dalam perilaku atau dalam pendidikannya, terutama pendidikan akhlak dan sikapnya. Langsung saja ke pembahasan berikutnya. Apa sih pengaruh lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan anak? Apakah penting atau tidak? Ternyata di sini lingkungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap pendidikan, di mana dengan adanya faktor-faktor pendukung seperti sikap positif dari orang tua, pergaulan yang baik dengan teman sebaya, serta motivasi yang selalu diberikan guru di sekolah. Nah, jadi ini dari pengaruh lingkungan ini, sosok orang tua dan guru itu itu berperan penting bagi proses pendidikan anak. Kenapa? Karena nasihat-nasihat orang tua, nasihat guru, atau pantauan orang tua dan pantauan guru itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk seorang anak untuk melakukan atau untuk melakukan hal baik atau untuk menghindari hal-hal yang buruk. Nah, maka kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Ketika ingin anak itu mempunyai pendidikan yang baik, maka harus diberikan beberapa contoh perilaku yang baik juga untuk anaknya. Nah, karena lingkungan sekitar itu akan menjadi contoh bagi mereka. Nah, dan ketika seseorang peserta didik itu tidak mempunyai dasar atau fondasi seperti nasihat-nasihat motivasi yang diberikan oleh orang tua atau guru, mereka akan mengambil contoh-contoh yang ada di lingkungan. Mending kalau lingkungannya baik, dia ambilnya hal-hal yang positif. Nah, dikhawatirkan ketika lingkungannya ini buruk, maka hal-hal yang buruk yang akan dia ambil. Nah, baik, lanjut. Jadi kesimpulan dari awal pembahasan sampai sekarang yaitu lingkungan pendidikan merupakan bagian penting bagi peserta didik. Tentu penting karena bagaimanapun kita makhluk sosial, apa yang kita lihat di lingkungan sekitar itu yang akan kita contoh. Dan keberhasilan pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan pendidikannya. Nah, jadi bagaimana anak itu bisa atau tidaknya itu tergantung bagaimana cara guru itu menyampaikan dan memperlakukan si anak ini. Tak terkecuali dalam lingkungan pendidikan Islam, khususnya ketika ingin anak mempunyai pondasi agama yang baik, ya tidak terlupakan pendidikan Islam harus diutamakan daripada pendidikan umum, karena dasar-dasar Islam itu harus kita ketahui sebelum kita mengetahui ilmu-ilmu yang umum lainnya. Lanjut,
Lingkungan pendidikan Islam dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap proses pendidikan anak. Nah, positifnya adalah apabila memberikan dorongan terhadap keberhasilan proses pendidikan Islam, dan negatifnya jika lingkungan menghambat proses keberhasilannya. Maksudnya apa? Uh, Ketika tempat itu memberikan uh, dorongan atau motivasi untuk anak ini sukses, dan juga di sisi lain hmm, motivasi-motivasi yang disampaikan ke anak terhadap proses suksesnya anak itu juga sangat berkurang. Negatifnya jika lingkungan itu menghambat proses keberhasilannya yang saya sebutkan tadi, ya di sekitar lingkungannya, misalnya bertemannya dengan orang yang suka leha-leha, yang tidak suka belajar, maka keberhasilan seorang anak akan menjadi terhambat. Sebaliknya ketika kita berteman dengan seseorang yang rajin, maka uh, tidak menutup kemungkinan akan mempermudah proses suksesnya anak. Karena dalam satu riwayat juga uh, kita dianjurkan untuk baik-baik memilih teman. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran kasiron ala imamikum. Unzur makola wala tanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.